Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Cyber Intellectual Property Hak Paten LCD SAR. Next. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Pertama ada saya Gilang Welu Permana dengan NIM 19200910. Selanjutnya ada saya, Fadil Ardiansyah dengan NIM 19-200-644. Selanjutnya ada saya, Muhammad Norman, dengan NIM 192000748. Selanjutnya ada saya, Ibrahim, dengan NIM 19-200-958. Selanjutnya ada saya, Laila Salsawala Sabila, dengan NIM 19201049. Next. Nah, di sini tabel of contents kami ada 4 bab. Yang pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya, Norman. Di bab 2 akan dibacakan oleh teman saya, Ardi. Untuk bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, Ibrahim. Lalu di bab 4 akan dibacakan oleh teman saya, Laila. Next. Untuk bab 1, silakan Norman. Ya, di sini selanjutnya ada pendahuluan. Next. Di sini selanjutnya AI dan pelanggaran privasi mencerminkan dinamika kompleks dalam era digital yang terus berkembang. Pada era globalisasi ini, HKI menjadi krusial dalam melindungi hak-hak pencipta, penemu dan inovator terhadap penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan karya intelektual mereka. Next. Konten ilegal mencakup segala bentuk konten digital yang disebarkan, digandakan, atau dimanipulatif oleh orang yang seenaknya dan tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta, seperti film, musik, buku, perangkat lunak, dan berbagai jenis karya kreatif lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadinya pelanggaran hak cipta dengan seiringnya pertumbuhan dan perkembangan internet dan platform berbagi konten. Next. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka pintu untuk pelanggaran privasi yang lebih kompleks. Penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan 5 teknologi dan kebocoran informasi yang melibatkan data pengguna menjadi isu yang mendalam. Seiring dengan itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi privasi pribadi juga meningkat. Dalam konteks ini, penelitian mengenai hubungan antara HKI dan privasi menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak individu dan inovator di tengah dunia digital yang harus berubah dengan cepat. Next. Untuk bab 2 akan dibacakan oleh teman saya, Ardi. Oke, selanjutnya di sini ada landasan teori. Cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada istilah kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat atau sasaran tindakan kejahatan. Cybercrime juga dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan di mana dalam hal ini penggunaan komputer secara ilegal. Selanjutnya ada cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya dalam kurung cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki tujuh dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Selanjutnya ada offense against intellectual property. Offense against intellectual property atau dalam bahasa Indonesia disebut pelanggaran terhadap kekayaan intelektual adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak cipta dari seseorang atau suatu badan perusahaan. Namun jenis kejahatan ini bisa juga melalui penyebaran virus, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Untuk bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, Ibrahim.
Oke, baik. Untuk ketiga, ada analisa kasus. Sama, apa sih penyebab kasusnya? Di tahun 2001, Sharp adalah salah satu produsen LCD terkemuka di dunia, dan Samsung adalah salah satu pesaing utama Sharp. Perusahaan ini bersaing untuk menguasai pasar LCD, dan Sharp percaya bahwa Samsung melanggar hak patennya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Pada tahun 2006, di Pengadilan Federal untuk sirkuit memutuskan bahwa Samsung memang melanggar hak paten Sharp dan memerintahkan Samsung untuk membayar ganti rugi kepada Sharp sebesar 1,4 miliar. Putusan pengadilan ini memiliki dampak signifikan pada industri elektronik, dan putusan ini menetapkan presiden bahwa produsen perangkat elektronik dapat dituntut atas pelanggaran hak paten teknologi LCD. Lalu, apa sih penyebab kasusnya? Nah, untuk apa sih motif kasusnya ini? Pelindungan kekayaan intelektual, Sharp mengklaim bahwa Samsung melanggar hak patennya untuk teknologi LCD yang merupakan hak eksklusif untuk menggunakan, membuat, menjual, atau mengekspor penemuan tersebut. Sharp pada akhirnya diuntungkan oleh keputusan pengadilan dan Samsung dipaksa membayar ganti rugi sebesar 1,4 miliar. Putusan ini mendorong produsen perangkat elektronik untuk berhati-hati dalam mengembangkan dan memproduksi produk LCD. Dan untuk keuntungan kompetitifnya, Sharp berpendapat bahwa Samsung melanggar hak patennya untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Sharp berpendapat bahwa teknologi yang digunakan Samsung adalah teknologi penting yang memungkinkan gambar yang lebih jernih, tajam, yang merupakan fitur penting bagi banyak perangkat elektronik. Dan untuk penanggulangan kasusnya, yang pertama, perusahaan harus berhati-hati dalam mengembangkan dan memproduksi produk mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak paten orang lain. Yang kedua, perusahaan dapat menghindari pelanggaran hak paten dengan melakukan penelitian dan analisis paten untuk mengetahui hak paten yang dimiliki oleh pihak lain yang berkaitan dengan produk yang mereka kembangkan. Untuk yang ketiga, perusahaan harus membuat rencana untuk menangani pelanggaran hak paten, mengumpulkan bukti, mengajukan tuntutan hukum, dan membela diri di pengadilan harus menjadi bagian dari pendekatan ini. Lalu untuk bab terakhir akan dijelaskan oleh teman saya Laila. Di sini ada penutup. Kesimpulan, untuk memerangi cyber IT, banyak pihak seperti pemerintah, penegak hukum, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum harus bekerja sama. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan konsekuensi hukum pelanggarannya. Menindaklanjut pelaku pelanggaran dengan tegas dan adil untuk memperkuat penegakan hukum, memfasilitasi perguruan dan registrasi HKI yang mudah dan murah, mengembangkan teknologi untuk melindungi dan menemukan pelanggaran karya digital, meningkatkan kolaborasi internasional dalam penegakan hukum cyber IT. Saran berikut adalah beberapa saran untuk mengisi masalah cyber IT. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya hak asasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum cyber IT dengan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pelanggaran. Pelaku industri perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi HKI mereka. Masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah dalam melindungi HKI dengan tidak melakukan pelanggaran HKI. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.